Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu jamaah ingkang berbahagia, kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala saking nikmat lan petunjukipun kita saged laksanakaken agenda rutin kita kajian pada Isya kados padat lan sabenipun. Jamaah yang berbahagia, dalu menika mangke tasih badhe nglajengaken tafsir surah Ad-Duha ayat gangsal. Ayat gangsal kangge murojaah kita sareng-sareng maos surah Ad-Duha menika kangge awal kajian kita wonten ing dalu menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, murojaah sampun kita laksanakaken, mugi nambahi
saenang kita wonten ing kajian dalu menika. Ibu bapak jamaah ingkang kula hormati, wonten ing dalu menika kita badhe mlebet ayat gangsal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Nah, kelak niku kapan? Besok pada hari kiamat, di akhirat. Jadi di akhirat besok Rabbmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hati kamu akan menjadi puas. Fatardo, puas. Puas itu apa? Iya, marem. Puas, marem. Nah, ini janji Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan nikmatnya, karunia-Nya besok di akhirat, dan dijamin hati Rasulullah itu akan puas. Lah di dunianya Rasulullah juga sudah diberikan pada ayat berapa? Ayat ke-4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunianya Rasulullah pun juga sudah diberikan beberapa nikmat, tapi kalau diukur dengan hati belum puas. Mengapa? Masih ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Masih ada beberapa yang keinginan Rasul belum terpenuhi oleh Allah ketika di dunia, meskipun juga sudah banyak. Contohnya apa? Yang belum terpenuhi keinginan Rasulullah ketika di dunia. Ketika pamannya siapa? Abu Thalib. Nah, Rasulullah menginginkan dengan kuat agar bisa menerima ajarannya, tapi itu atas qudrat dan kehendak Allah tidak diizinkan. Maka pantas Rasulullah merasa kurang begitu puas. Tapi nanti ketika di akhirat sudah tidak akan ada kekurangan lagi nikmat yang diberikan Allah kepada beliau sampai hati itu merasa puas. Namanya puas itu berarti kan nggak aneh apa? Nggak aneh kekurangan karena sudah puas, kan begitu. Nah, kalau ayat 4 itu baru sekedar
informasi dan janji bahwa akhirat itu nanti akan lebih baik dibanding dunianya, baru janji lebih baik dibanding dunianya. Tapi belum dimunculkan di ayat 4 seperti apa kenikmatan di akhiratnya. Lah baru di ayat 5 ini nanti akan disebutkan nikmat dan karunia yang seperti apa. Jamaah yang berbahagia, dalam tafsir Al-Mukhtasar dipun ngendikaaken Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memberi pahala yang banyak bagimu dan umatmu. Jadi tidak hanya sebatas siapa? Rasulullah, termasuk umatnya. Tapi umat yang siapa? Yang senantiasa ittiba dan mengikuti beliau hingga engkau merasa puas dengan apa yang diberikan kepada Allah kepadamu dan juga kepada umatmu. Mengapa? Rasulullah itu tidak hanya memikir pribadinya sendiri, memikir umatnya. Sampai mau menjelang wafat saja masih dipanggil-panggil ummati, ummati, ummati. Apalagi nanti ketika menyeberang apa? Asyirat juga ummati, ummati, ummati. Sehingga puas maunya Rasulullah untuk pribadi Rasul terpenuhi dan juga harapan Rasul kepada umatnya terpenuhi. Apa itu nanti? Jamaah yang berbahagia, Allah berjanji dan janjinya Allah pasti apa? Pasti dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji dan janjinya Allah pasti terpenuhi. Maka pada ayat ini Allah berjanji akan memberi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karunia yang tidak terbatas. Sekali lagi, karunia yang tidak terbatas. Maka wajar kalau hati Rasulullah merasa puas, sehingga karunia yang luas itu dapat membuatnya ridho dan puas, baik itu berupa kebaikan yang diberikan bagi dirinya ataupun kepada umatnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita berupaya semaksimal mungkin hidup ini berittiba kepada beliau, biar nantinya apa yang diharapkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini akan nyampe kepada kita, karena dalam hidupnya kita berittiba, mengikuti beliau. Apa yang dilaksanakan beliau kita ikuti. Nah, jamaah yang berbahagia, berkenaan dengan ayat di atas itu ada beberapa hadis yang menjelaskan dan menguatkannya tentang pemberian nikmat dari Allah kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir ngendikaake dan juga Tafsir At-Tabari oleh Ibnu Jarir pun juga ngendikake, menyampaikan, dan hadis ini adalah sahih.
Terus pundi? Nah, ini Uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuftahu ala ummatihi min ba'di fasurra bidzalika fa anzalallahu azza wa jalla wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha qala fa'atahu alfa qasrin fil jannah min lu'lu'in turabuhul misq fi kulli qasrin minha ma yambaghi lahu. Nah, ini hadis yang mendukung, memperkuat bahwa Allah memberikan satu karunia yang memuaskan kepada Rasulullah dan sudah dinyatakan dengan secara jelas. Kalau ayat 4 belum nampak apa sebenarnya nikmat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperlihatkan hal-hal yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya sepeninggalnya beliau. Jadi sebelum Rasulullah itu wafat, itu sudah diperlihatkan oleh Allah apa saja nanti yang akan diberikan kepada umatnya setelah beliau meninggal. Nah, ketika diperlihatkan itu yang nanti akan diberikan kepada umatnya, beliau pun merasa gembira dengan apa yang dilihatkan oleh beliau. Maka ketika Rasulullah diperlihatkan hal-hal yang akan dibukakan Allah untuk umatnya, maka Allah turunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati Rasulullah itu akan menjadi puas. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka Allah pun memberinya ini. Allah pun memberinya apa? 1000 istana yang terbuat dari mutiara di surga. Bayangkan, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan janji Allah akan diberikan 1000 istana di surga. Fa'atahu alfa qasrin fil jannah. Enggak bain-bain, yang terbuat dari mutiara di surga. Tanahnya adalah misik, yaitu minyak wangi, dan setiap istana pada jumlahnya berapa? 1000. Setiap istana tersedia apa-apa yang sudah selayaknya untuknya. Jadi lengkap di dalam istana itu. Termasuk ada bidadari dan para pelayanannya. Jelas, sehingga puas sekali nanti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, an Abi Hurairah qol
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa innih taba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang pertama tadi apa? Dikasih apa? Istana. Jumlahnya berapa? 1000 yang lengkap dengan fasilitas dan penghuni yang ada di dalamnya. Yang kedua ini kita pahami bersama satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi. Jadi tidak hanya siapa? Tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Setiap nabi, kata beliau, itu memiliki doa yang mustajab. Doa yang mustajab, maksudnya itu terkabulkan. Kalau nabi itu berdoa, terus pasti dikabulkan, karena dijamin apa? Mustajab. Bismillah. Maka setiap nabi, setiap nabi telah menggunakan doa tersebut. Wes digunakan kabeh. Ketika di mana? Di dunianya. Ada jaminan semua nabi itu memiliki doa mustajab, maka setiap nabi telah menggunakannya doa tersebut. Wes rampung, semua digunakan di dunia. Dan aku siapa? Aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya. Nah ini, jadi menyimpannya, jadi tidak digunakan di mana? Di dunia, menyimpannya. Apa? Sebagai apa? Syafaat bagi umatku. Subhanallah. Coba, saking perhatian kepada umatnya, nabi-nabi juga punya, tapi sudah dimanfaatkan. Kalau saya tak simpen akan kami jadikan sebagai syafaat untuk umatku besok. Syafaat itu kapan? Besok. Mula ketika ada muqaddimah, ketika mau khutbah kan sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti syafaatnya besok, di yaumul akhir, tidak di dunia, karena masih disimpan oleh Rasulullah sebagai syafaat bagi umatku. Memikirkan luar biasa. Saya kira pimpinan kita, Rasulullah kita memikirkan kita, mosok kita yang diberikan tidak tahu, mestinya juga harus tahu. Taunya kita gimana? Mengikuti beliau. Jadi sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. Maka syafaat tersebut, yang disimpan Rasulullah itu insya Allah akan didapati oleh setiap orang dari umatku yang meninggal atau wafat dalam keadaan
tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi tetap menjaga kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid dijaga. Asal bisa menjaga kemurnian tauhid, tidak menyekutukan dalam kehidupan ini, insya Allah kata Rasulullah akan mendapatkan syafaat. Meskipun dia punya dosa, tapi bukan dosa syirik. Nah, itu di akhirat besok syafaat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, ana sayyidu waladin adama yaumal qiyamah wa awwalu mayyan syaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu masaffa'in. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid. Apa sayyid? Penghulu. Penghulu itu apa tah? Pemimpin, pemuka anak Adam pada hari kiamat. Loh, anak Adam loh Pak. Tidak hanya siapa? Tidak hanya umatnya. Tidak hanya umatnya, seluruh anak Adam. Aku ini nanti yang menjadi penghulunya. Bayangkan, puas enggak itu? Puas. Kalau di ayat 4 belum nongol apa sebenarnya kehidupan akhirat itu lebih baik. Baru ayat 5 dimunculkan. Yang pertama tadi sebagai apa tadi? Pertama ke loh? Hah? Diberikan istana. Yang kedua, akan memberikan syafaat. Terus hadis yang ketiga ini, Rasulullah sebagai penghulu anak Adam pada hari kiamat. Orang pertama yang bangkit dari kubur. Bayangkan, luar biasa kan? Orang pertama yang nanti akan bangkit dari kubur, padahal Nabi yang terakhir wafatnya ya terakhir, tapi bangunkan yang pertama. Iya, wafatnya terakhir, dibangunkan yang pertama. Puas kan? Kaya wong antri ora ketok, tekane apa? Tekane keri tapi disikke. Jamak iki upama rawuhe keri tapi di sana didisikke ngono. Puas enggak kira-kira? Puas enggak? Nah, sekarang disikke ya sapa? Mung upama rek ya. Upama lah ya antrine akeh. Gek Nabi Adam sampai Rasulullah sudah wafat semuanya, Rasul terakhir wafatnya, tapi dibangunkan pertama kali dari kuburnya. Orang pertama yang memberikan syafaat. Yo, pertama yang memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat oleh Allah. Gampangannya yang lain nggak diperhatikan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diperhatikan pertama kali untuk memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Apa syafaat? Syafaat itu usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mandorot bagi orang lain. Maka Rasulullah itu sebagai apa? Perantara. Perantara siapa? Allah dengan
dengan umatnya dalam rangka untuk mendatangkan apa? Manfaat dan untuk mengelakkan mandorot. Itu syafaat. Jadi Rasulullah akan menjadi satu perantara, dan semua itu adalah syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, beberapa syafaat yang insya Allah akan Rasulullah berikan, syafaat penduduk surga untuk mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Surga itu berapa tingkat? 100 tingkat. Lah, syafaat itu akan bisa meningkatkan derajat apa? Surganya. Itu syafaat. Jadi mau eneng level apa? Level ngisore terus bisa naik. Iya, derajatnya lain-lain. Derajatnya lain-lain. Itu butuhkan syafaat. Dan juga syafaat bagi mereka yang seimbang antara amal solihnya dengan amal buruknya. Ketika nanti ditimbang baik dan buruknya itu sama, butuh syafaat untuk masuk surga. Butuh syafaat. Yang ketiga, syafaat bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dibanding baiknya. Lah ben piye? Maka butuh syafaat Rasulullah meskipun amal baiknya itu ringan, tapi untuk bisa masuk surga itu syafaat, betul oke. Nah, kira-kira sampeyan potongan ade nggon ngendi, bagian ngendi kira-kira? Sehingga niki masuk surga munggah tingkat iki. Apa sing seimbang? Apa sing baiknya Siti? Yang keempat, syafaat bagi pelaku dosa besar yang telah masuk neraka untuk dipindah ke surga. Butuhkan syafaat. Dosa besar dengan catatan tadi tidak apa? Tidak syirik. Jadi tidak syirik berarti memenuhikan tauhid. Pelaku dosa besar masuk neraka, pengen ke surga, butuh syafaat Rasulullah SAW. Syafaat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Luar biasa syafaat. Nah, yang perlu dicatat Bapak Ibu, ini ada lagi syafaat khusus. Syafaat khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Puas toh? Nabi lain nggak bisa berikan syafaat khusus yang bisa hanya Rasulullah SAW. Puas tidak ini? Puas. Maka janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sampai puas. Apa? Bisa memberikan syafaat yang nabi-nabi tidak bisa memberikan. Apa itu? Syafaat bagi manusia ketika di mana? Padang mahsyar, dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan keputusan hukuman bagi mereka. Kan begini, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai terakhir Rasulullah SAW dikumpulkan di mahsyar. Suasana itu luar biasa. Piye iki kok koyo ngene? Mbok ndang di rampungi. Ndang piye ngono lho, karepe ngono kuwi. Ndang piye ngono. Semua itu enggak akan mampu nabi-nabi yang lain untuk matur kepada Allah. Kalau bahasa kita nika pripun mbok ndang di rampungi, kan begitu. Kok dene wong antri tapi ora ndang-ndang di
lekasi piye karepe piye kira-kira semruweng ora kira semruweng. Nah maka dalam hal ini Rasulullah juga bersabda bahwa padang mahsyar, kata Rasulullah, padang mahsyar memiliki suhu yang panas sebab jarak matahari hanya sejengkal dan padang mahsyar sehingga manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan amal masing-masing. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamik dari mil. Qala Sulaim bin Amir fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amsafatal ardi ammilal ladzi tuktahalu bihil ain qal fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi faminhum may yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum may yakunu ila khaffaihi wa minhum man yaljimuhul arku iljaman. Araku iljaman. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil, kata Rasulullah, 1 mil. Sulaim bin Amr perawi hadis ini berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Mil ki opo? Nggak ngerti beliau. Apakah ukuran jarak perjalanan? Kan pada masa dulu kan jarak perjalanan menggunakan mil. Apakah itu jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Itu juga mil. Nek celak mata berarti kan wajar hanya sejengkal. Nabi SAW bersabda sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya. Bayangkan, itu di mahsyar tersiksa dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalnya atau dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Suasana ngono kuwi berapa lama? Suasana mencekam di mahsyar panas seperti itu berapa lama? Berapa lama? Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar selama setengah hari. Selama setengah hari. Iya, setengah hari akhirat. Orang setengah hari dunia serentek. Lah, setengah hari akhir itu berapa? 50.000 tahun dengan terik matahari. Panas enggak? Wah. Arep piye? Arep ngopo to? Lah suasana seperti itu, yang berhak untuk bisa memberikan apa? Syafaat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya yang cukup panjang, kami ringkas kira-kira 5 menit. Di antara beberapa syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada syafaat yang namanya syafaat terbesar, kubra, uzma, al-uzma. Itu syafaat yang terbesar. Apa itu? Syafaat ini
khusus dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun dari para rasul ulul azmi, derajatnya saja ulul azmi, yang menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaat terbesar ini akan diberikan kepada hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, saya adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Saya pemimpin semua orang loh ini, semua orang. Tahukah kalian sebabnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang dulu kapan? Sejak Nabi Adam, dan orang-orang yang akhir Rasulullah SAW di suatu dataran tinggi. Maksudnya apa itu? Mahsyar. Mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar orang yang memanggil. Luas. Matahari dekat sekali dengan mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Saking apa? Panasnya tadi tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Dong genengan. Podura ngerti koyong ini rekasane. Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Allah untuk kalian? Piye rasane kok iki durang rasa gitu. Terus iki sapa sing iso nulung awake dhewe niki kira-kira sapa iki? Pedra mikir duan gitu. Lantas sebagian orang berkata, oh do ngoceh ngono kan nek digambarkan kita kepada sebagian yang lain. Ngapa? Ayah kalian kan Nabi Adam, silahkan datang ke Nabi Adam. Datang ke Adam, blak, nggak mampu Nabi Adam. Adam ngisaran nyang nggone Nabi Nuh, tekan Nabi Nuh, aku ra mampu, blak. Coba nyanggone Nabi Ibrahim, tekan ke Nabi Ibrahim, orang mampu, blak. Alasannya, tolong kepada Nabi Musa. Tekan ke Nabi Musa, blak, orang mampu meneh, alasannya disaranke kon yang Nabi Isa. Berarti orang Nabi Isa yo resone Nabi Isa. Coba silahkan pergi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Kita siapa? Semua manusia di mahsyar itu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami? Koyong ini puanase kok. Pripun? Lantas saya siapa? Rasulullah SAW berangkat hingga saya sampai di bawah arus. Arus apa? Sumben. Kemudian saya bersujud kepada Rabb. Lantas Allah SWT ajarkan kepadaku pujian-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadap Allah yang belum pernah diajarkan kepada selain diriku. Ketika di bawah aras diberikan sanjungan-sanjungan pujian, belum pernah itu diajarkan. Nah, ketika itu lalu dikatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu dikabulkan. Mohonlah syafaat, pastilah akan diterima syafaatmu. Selanjutnya aku mengangkat kepalaku, lalu saya berkata, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku. Lantas dikatakan, wahai Muhammad,
masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisab dari pintu surga ke sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain yang selain pintu tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jarak antara 2 daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Busra. Luar biasa. Ini hanya dimiliki siapa? Rasulullah, syafaat secara khusus, syafaat yang ketika Rasulullah seperti itu, hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Yang tadi semua tidak mampu, dengan Rasulullah, ayo dimulai. Nah, ayo dimulai telah Rasulullah matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hanya sebagian kecil, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kenikmatan Allah yang diberikan di akhirat, dan dijamin Rasulullah nanti akan puas, kan begitu. Jadi perbedaan dengan ayat 4 baru menyampaikan saja bahwa akhirat lebih baik dibanding dunia, tapi belum dimunculkan seperti apa nikmat yang diberikan Allah di akhirat. Baru di ayat 5 ini Allah munculkan, dan itu nanti Rasulullah dijamin akan merasa puas karena tidak dimiliki yang lainnya. Insya Allah kita sambung kembali besok yang akan datang, masuk ke ayat 6. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.